Saya mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Fitri Megantara untuk memaparkan data dan juga fakta terkait dengan kecelakaan tragis kemarin di Tangerang, Banten. Fitri. Ya, Rory dan juga pemirsa, berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Kota Tangerang, AKBP Juang Andi Prianto, musibah kecelakaan itu bermula saat dam truk bermuatan tanah bernomor polisi B9927TYY melintas dari arah Pinangsia, Karawaci menuju Kota Tangerang. Kemudian ketika melintas di Jalan Imam Bonjol, tiba-tiba as roda truk patah sehingga menyebabkan truk oleng dan tidak bisa dikendalikan. Lalu terguling ke arah kanan dan menimpa kendaraan roda 4 bernopol B1932 COE yang datang dari arah berlawanan. Dalam kecelakaan ini, 4 penumpang minibus meninggal dunia, yakni Fatmawati berusia 40 tahun dan kedua adik Fatmawati, Wandi berusia 22 tahun dan Nanda Saputra berusia 24 tahun. Dan pengemudi mobil yang merupakan taksi online, Edi, juga meninggal dunia. Sementara anak dari Fatmawati berinisial A yang berusia 11 bulan berhasil diselamatkan. Sebelum terjadinya kecelakaan, sopir truk berinisial SEJ ini sempat menghindari razia aparat kepolisian karena pada saat itu truk melintas di jalan protokol di Kota Tangerang di luar aturan yang berlaku, yaitu truk itu melintas sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Padahal berdasarkan aturan yang berlaku, truk berukuran besar dilarang untuk melintas di jalan protokol Kota Tangerang dan aturan ini berlaku mulai pukul 5 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini berdasarkan pada Peraturan Wali Kota atau Perwakot Tangerang nomor 30 tahun 2012 tentang angkutan truk besar bermuatan tanah dan juga pasir. Polisi sampai saat ini masih menyelidiki kecelakaan ini. Polisi juga akan mendalami kemungkinan truk tersebut mengalami kelebihan muatan atau overload. Tidak hanya dari segi batasan waktu operasional, dalam Peraturan Wali Kota Tangerang juga diatur mengenai batasan muatan ataupun besar muatan, yakni truk-truk bertonase 8.500 kg tidak boleh melintas di jalan-jalan di Kota Tangerang. Ya pemirsa, saat ini polisi tengah memeriksa sopir truk di Polres Kota Tangerang. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan dari polisi. Kita kembali ke Rory Asyari dan namun sebelumnya kita akan melakukan konfirmasi kepada Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak Sahrudin, mengenai bagaimana langkah dari Pemkot Tangerang pasca adanya kecelakaan yang terjadi. Selamat sore Pak Sahrudin. Sore, Mbak. Ya, pasca kecelakaan dam truk kemarin yang melanggar batasan waktu operasional angkutan truk, apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang ke depannya? Yang pertama kami ikut prihatin, berduka cita terhadap musibah yang terjadi kemarin. Ya, mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan kesabaran. Nah, kemudian memang ini sudah ada perwalnya, perwal 30 tahun 2012 yang mengatur tentang batas waktu dan tonase yang ditentukan. Dengan kejadian ini, pemerintah Kota Tangerang, Pak Wali Kota langsung mengeluarkan surat edaran, yaitu melarang mengoperasionalkan pengangkutan tanah atau pasir atau sejenisnya pada jalan-jalan yang berada di wilayah Kota Tangerang. Dan kami juga berlaku mulai kapan, Pak Sahrudin? Berlaku surat edaran ini langsung berlaku mulai 1 Agustus 2019 ini. Ya, bagaimana kemudian, ya Pak Sahrudin, bagaimana kemudian memastikan agar regulasi ini, terutama surat edaran yang baru berlaku 1 Agustus kemarin, bisa sampai ke tangan ataupun pengelola truk? Semuanya sudah dikirimkan langsung kepada operator angkutan barang masing-masing. Artinya sudah dapat dipastikan bahwa operator pengelola truk sudah mengetahui adanya regulasi ini? Sudah dipastikan, sudah sampai, karena kami juga langsung ambil langkah-langkah, perintahkan kepada Disub, ya, kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban razia kendaraan-kendaraan besar yang melebihi tonase dan melintas di luar jam yang sudah ditentukan.
Ya, mengenai pengawasan dan juga razia ini kita ketahui sudah ada regulasi mengenai batasan waktu dan juga batasan tonase dari truk, tapi masih banyak yang melanggar. Nah, ini bagaimana upaya untuk memperketat pengawasan agar kecelakaan seperti kemarin kemudian tidak terjadi lagi? Kami pemerintah Kota Tangerang hari ini juga, hari itu juga ya kita lakukan razia penertiban. Ada kurang lebih 62 truk yang kami jaring, kemudian kami amankan yang memang itu melanggar aturan yang ada. Karena memang aturan ini adalah untuk keamanan semuanya. Oke. Polisi saat ini masih menelusuri penyebab dari kecelakaan, tapi ada dugaan mengenai kelaikan jalan dari mobil ataupun dump truck sendiri. Nah, ini dari Pemkot Tangerang bagaimana kemudian upaya memastikan bahwa truk-truk bermuatan besar seperti ini memang layak jalan dan bisa mematuhi aturan yang berlaku? Memang ini kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Untuk tindakan selanjutnya memang itu ranahnya di kepolisian barangkali ya Mbak ya. Oke, untuk keluarga korban sendiri dari Pemkot Tangerang apa upaya yang kemudian dilakukan pasca adanya kecelakaan ini? Baru saja kami pulang dari rumah korban bersama-sama Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan melayat ke tempat korban untuk mensupport agar diberikan ketabahan, ketabaran ya. Dan mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan karena ini musibah yang memang semua tidak ada yang diinginkan. Ya, kembali Pak kepada regulasi dan juga surat edaran yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus kemarin. Sebetulnya jalan-jalan protokol di Kota Tangerang yang memang sebetulnya tidak boleh dilintasi oleh truk bermuatan besar ini di mana saja? Di semua jalan ada gitu aturannya. Jadi memang di semua jalan-jalan, termasuk jalan protokol ini surat edaran itu berlaku di semua jalan. Oke. Untuk truk yang kemarin terlibat dalam kecelakaan dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia, apakah kemudian operator ataupun pengelola dari truknya ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan baik dari Pemkot ataupun mungkin polisi juga sudah memanggil atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Itu ranahnya kepolisian Mbak ya, mungkin sudah dipanggil. Tapi dari pemerintah ataupun dari Pemkot Tangerangnya, apa sanksi yang akan diberikan? Kita menunggu hasil aja. Kita lihat, kita cek semua kelengkapan, persyaratan baik gearnya, kemudian tonasenya, termasuk kondisi kendaraannya. Oke. Dan lain-lain. Oke, mungkin terakhir Pak, artinya untuk mengantisipasi agar kecelakaan seperti ini tidak kembali terjadi di waktu mendatang, langkah yang paling dekat selain kemudian membuat surat edaran, apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang? Kita penertiban di pintu-pintu masuk kota. Kemudian kita juga nanti akan lakukan kerjasama dengan kabupaten lain yang dilintasi, kemudian dengan BPPJ-nya juga, ya. Dan selanjutnya selalu kami adakan penertiban razia gabungan bersama instansi terkait, termasuk TNI Polri. Ya, mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini kita bisa antisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Baik Pak Sahrudin, Wakil Wali Kota Tangerang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Oke. Oke, mungkin terakhir Pak, artinya untuk mengantisipasi agar kecelakaan seperti ini tidak kembali terjadi di waktu mendatang, langkah yang paling dekat selain kemudian membuat surat edaran, apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang? Kita penertiban di pintu-pintu masuk kota. Kemudian kita juga nanti akan lakukan kerjasama dengan kabupaten lain yang dilintasi, kemudian dengan BPPJ-nya juga, ya. Dan selanjutnya selalu kami adakan penertiban razia gabungan bersama instansi terkait, termasuk TNI Polri. Ya, mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini
kita bisa antisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Baik Pak Sahrudin, Wakil Wali Kota Tangerang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.